Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudul halaman 4. Saya ulangi dari makna waqala ilahi nazartu fi abdika ayyuba fawajadtuhu syakiran hamidan ala walawi talaitahu la raja'a an syukrika wa ta'atika. Wa qala lan ngucap sapa iblis ilahi to pingiran ingsun nazartu ningali sapa ingsun fi abdika ing dalem kawula panjenengan ayyubah nyatani Nabi Ayyub fawajadtuhu muka nemu sapa ingsun ing Ayyub syakiran hale wong kang syukur hamidan tur wong kang muji sapa Ayyub. Ala eling walau ibtalaitahu lan lamun nyopo panjenengan ing Ayyub la raja'a moko yakni bali sapa Ayyub an syukrika atau saking syukur ing panjenengan wa ta'ati lan ta'at ing panjenengan atau saking ta'at ing panjenengan. Faqala moko dawuh sapa Allahu Allah lahu maring iblis intalik budala sira faqad salatukah muka temen-temen mus nguasaaken sapa ingsun ing sira ala malihi ing ngatasé bondoni Ayub. Fantala muka budalan sapa iblis wajam alan ngumpulaken sapa iblis afarita syayatini ing pira-pira boloni setan wal jini lan jin. Waqala lan ngucap sapa iblis lahum maring afarita syayatin ngucap qad sulitu teman-teman den kuasaaken sapa ingsun ala mali ayyuba ing ngatasé bondoni Nabi Ayyub. Waqala lan ngucap sapa iblis ni ifrita maring ifrit minha saking syayatin Ya'ti nekanono sira al ibila ing unta wal itin al ibila ing unta wara'a tahalan wong kang angun ing ibil. Fahrikha muka ngubungu sira ing ibil wara'a taha fahrikha muka ngubungu sira ing ibil wara'an. Sumaja'a muka nuli teko sapa iblis teko ila Ayyubah maring Nabi Ayyub. Fawajadahu muka nemu sapa iblis ing Nabi Ayyub qaiman hale wong kang jumeneng sapa Ayyub yusolli hale salat sapa Nabi Ayyub. Faqala muka ngucap sapa iblis lahu maring Nabi Ayyub rokat was ngobong opo annaru geni ibilaka ing unta sira waro ataha lan wong kang angun ing ibil. Faqala muka ngucap muka dawuh sapa Ayyub Nabi Ayyub alhamdulillah huwa aqtaniha wa huwa akhadha ing lafad alhamdulillah huwa aqtaniha wa huwa akhadha. Alhamdu utai sekabehane puji iku lillahi tetep kadhuene Allah. Wa utai Allah iku aqtaniha menehaken sapa Allah ing ingsun ing ibil wara'ataha. Wa huwa utawi Allah iku akhadha mundut sapa Allah ing ibil wara'ataha. Lan mundut sapa Allah ing ibil wara'ataha. Summa fa'ala mukonuli agawe sapa iblis misla dzalika ing mengkunu ing sepadane mengkunu ikhraq bil ghanami kelawan wedhus wara'ati lan wong kang angun ghanam. Summa ja'a mukonuli teka sapa iblis ila Ayyub maring Nabi Ayyub wa qala lan ngucap sapa iblis lahu maring Nabi Ayyub nasafat wis nyamber apa arrihu angin. Apa arif? Saya ulangi.
Nasafat us nyamber opo arrihu angin zara'aka ing gogosiro. Faqala mukongi ngucap fadhaba muko budalan sopo iblis ila waladihi maring putrani Nabi Ayub wa zalzala lan goyak-goyak lan gonjang-ganjengaken sopo iblis bihim kelawan aulad al-qasra ing panggung wa qalaba lan malik sopo iblis ing al-qasra alaihim ing ngatasé walad famatu muko sedo sopo waladi muko sedo sopo waladi niki mat auladi Ayub jami'an halis sekabehani famatu muko sedo sopo aulad famat jami'an halis sekabehani sumaja'a muko nuli teka sopo iblis Ayyuba ing Ayub wa ahbarahu lan ngabari sopo iblis ing Nabi Ayub bimauti waladi sebab mati ni putrani Nabi Ayub fastaghfaroh muko nyun ngapura sopo Nabi Ayub fastaghfaroh muko nyun ngapura sopo Nabi Ayub sumakala muko ngucap sopo iblis salit ni kula aturi nguasaaken tuan ing kula ala jasadi ing atase jasate Nabi Ayub faqala muko dawuh sapa Allah salatuka nguasaaken sapa ingsun ing sira ala jasadi ing atase jasate Ayub ghaira qalbihi halisa liyane atini Nabi Ayub wa lisani lan lesani Nabi Ayub wa aklihi lan akale Nabi Ayub fadhahaba muko budal sapa iblis ila Ayyuba maring Nabi Ayub fawajadahu muko nemu sapa iblis ing Nabi Ayub sajidan hale wong kang sujud faja'a muko teka sapa iblis min kibali waji saking arah ngarepe Nabi Ayub wa nafakha lan nyebul sapa iblis fi manakhiraihi saking bolongan irung loroni Nabi Ayub nafkhatan kelawan penyebul ista'ala kang dadi rata minha saking arai nafkh apa jasaduhu jasate Nabi Ayub wa waqalan tumipo fihi ing dalem jasadi fihi ing dalem Nabi Ayub apa ing dalem jasadihi wa waqa'alan tumipo fih ing dalem jasati apa hikatun gudik fahakaha mukur sapa Nabi Ayub ing hikah mukur sapa Nabi Ayub ing hikah bi alfarihi kelawan piro-piro kukuni Nabi Ayub hatta sakota sehingga ceblok apa hikah kulluha ya sekabehane hikah sumahaka mukonuli ngukur sapa Nabi Ayub ing hikah bil min miswahi saking suri al khos nati kang kasar apa miswah summa bil fakhari mukonuli kelawan kreweng wal hijarati lan watu falam yazal muko ora kingsir sapa Nabi Ayub iku yahukuha ngukur sapa Nabi Ayub ing jasadihi ngukur sapa Nabi Ayub ing hikah hatta taqta'a sehingga rontok apa jasate Ayub Nabi Ayub wa antanalan basin apa jasadihi apa jasatu fa akhrajahu muko ngetokaken ing Nabi Ayub sapa ahlul qaryati penduduk desa wa ja'alu lan tateaken sapa ahlul qaryah ing Nabi Ayub ala kinasatin ing tangatase tempat sampah lahum kadue ahlul qaryah wa ja'alu lan tateaken sapa ahli qaryah lahu krono Nabi Ayub arisan ing gubuk wa hajarah lan ninggalaken ing Nabi Ayub sapa annasu menungso kulluha ya sekabehane nas illa zaujatahu angin garwane Nabi Ayub angin bojo wadone Nabi Ayub al musammata kang den arani sapa zaujah rahmata ing aran rahmah fakanat muko ono sapa rahmah iku takhdimuhu ngelateni sapa Siti Rahmah ing Nabi Ayub bima kelawan barang yuslihu kang bagusaken apa ma ing Nabi Ayub
wa ta'tihi lan nekaaken sapa rahmah ing Nabi Ayub bit'ami kelawan panggawa panganan. Wa hajar lan ninggal ing Nabi Ayub sapa asala satu wong telu alladzina nyatane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina walam yatrukulan ora ninggalaken sapa salasah dinahum ing agamani salasah. Waruwiya bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kisah ini asalnya, jadi saya terangkan dari waruya keterangannya. Waruya anin nabi annau sallallahu alaihi wasallam man sabar ala sukhuli imraati aqtahu wa lin ajri mislama aqtahu Ayyub. Ini asalnya masalah sabda Nabi bahwa bagi seorang suami yang sabar terhadap kelakuan istri yang tidak baik, maka Allah akan memberi pahala sebagai mana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub sabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah memberi cobaan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, hilangnya hartanya Nabi Ayub. Yang kedua, meninggalnya putranya Nabi Ayub. Yang ketiga, rusaknya jasadnya Nabi Ayub. Yang keempat, ditinggal oleh masyarakat kecuali Siti Rohmah. Nah, asal mulanya ini bagaimana kok bisa seperti Allah beri cobaan seperti ini? Fa inna wasatakalam iku kana min asnafil man. Jadi Nabi Ayub itu sebenarnya termasuk karena masih keturunan dari Nabi Sulaiman, Nabi yang sangat kaya raya, punya harta yang menumpuk, hartanya banyak, unta, sapi, kambing, gajah, himar, semua Nabi Ayub miliki. Untanya punya 500, pembantunya 500. Jadi semua itu 500, yang merawat 500. Dan sekarang coba, unta 500, sapi 500, kambing 500, gajah 500. Dan 500 kalau kali 5 itu berapa? Sudah 2.500 hartanya. Nanti yang merawat sama dengan 2.500, punya istri, punya anak, semua itu dibiayai oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap ibadahnya kuat. Ini orang-orang yang beriman ini termasuk ada 3 kelompok. Orang yang tengah tua, jadi banyak yang termasuk ini orang yang setengah tua, orang tua, itu iman kepada Nabi Ayub dan ini. Nah, pada zaman dulu sebelum Rasulullah lahir, iblis itu biasa naik turun ke langit, itu tidak ada. Nah, iblis itu nggak ada penghalang sama sekali. Sehingga apa tadi iblis itu mendengar nih, pada suatu hari malaikat itu, iblis itu mendengar malaikat itu membacakan sholawat buat Nabi Ayub. Mendengar malaikat memuji Nabi Ayub, membaca sholawat Nabi. Akhirnya iblis itu hasud. Hasud itu sangat membahayakan. Al-hasud la yasud. Siapa yang hasud tidak akan menjadi orang yang mulia. Karena iblis hasud, akhirnya iblis itu matur teng Allah. Ya Allah, wa qala ilahi nadartu fi abdika Ayyub fawajadatuhu syakiran hamidan ala walau talaitahu wa la raj'an syukrika wa ta'atika. Kata iblis matur teng Allah, ya Allah, saya melihat hambamu Ayyub. Ayub itu, Nabi Ayub mau bersyukur kepada engkau, memuji engkau. Kenapa? Karena sampan itu tidak, karena semua ada. Seandainya engkau memberi cobaan, dia tidak akan mau bersyukur kepada engkau, tidak mungkin taat kepada engkau. Ini sebenarnya akal-akalan iblis karena hasud. Nah, apakah Allah tidak tahu kalau iblis itu tujuannya lain, tujuannya cuma karena hasud?
Allah tahu, Allah ngerti apa sebenarnya yang diinginkan iblis. Akhirnya Allah Daud tentang iblis, ya sudah sampan berangkat. Sekarang sampan saya beri kekuasaan atas hartanya Nabi Ayub. Ampun. Iblis mendapat kesempatan untuk mau ngebrak-abrik Nabi Ayub. Akhirnya berangkat, dikumpulkan semua anak buahnya setan, jin dikumpulkan dengan iblis. Kemudian iblis itu bilang, setelah dikumpulkan semua pembantunya setan, jin dikumpulkan oleh iblis, iblis langsung bilang, saya sekarang mendapat kekuasaan, saya oleh Allah diberi kekuasaan atas hartanya Ayub. Jadi sekarang sampai pergi ke sana. Jadi lalu iblis menyuruh Ifrit, pembantunya setan itu, untuk pergi ke Nabi Ayub dan disuruh membakar. Yang pertama yang dibakar ontanya, dan bukan cuma ontanya, yang merawat ontanya juga dibakar oleh iblis sehingga mati semuanya, yang dibakar semua. Setelah dibakar, iblis sumaja iblis ila Ayyub fajadu qa'iman yusolli faqala ahraqat an-nar ibnika wara'ataha faqala Ayyubu alhamdulillah wa a'taniha wa huwa akhadaha. Jadi setelah terbakar semua, iblis pergi ke Nabi Ayub. Ternyata iblis itu menemukan Nabi Ayub dalam keadaan ibadah kepada Allah. Setelah melihat Nabi Ayub selesai sholat, iblis bilang ke Nabi Ayub, ontamu dibakar oleh api, dan semua pembantu yang merawatnya mati semua. Dari Nabi Ayub, alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah yang memberi kami. Terus sekarang diambil, ya alhamdulillah. Setelah itu kan harta nih, baru iblis membakar kambingnya dengan penjaga. Jadi semua dibakar, baik sapi, onta, semua dibakar oleh iblis. Dibakar, datang lagi Ayub. Jadi sampai itu hilang semua sudah. Kambing-kambingnya mati semua dibakar. Jawabnya Nabi Ayub gimana? Ya nggak apa-apa, Allah yang memberinya. Satu pergi lagi ke Nabi Ayub, memberitahu, ya alhamdulillah. Orang kalau hasud ya seperti ini. Wa qala nasafat ar-rih, jadi insyaallah seperti ada kekurangan nih. Masalah di sini namra'at bi misla ikhraq, membakar. Jadi langsung di sini waqal lahu nasafat arrihu zar'aka. Jadi setelah hayawan-hayawannya dibakar oleh Nabi Ayub, kemudian tanaman-tanamannya dirusak semua oleh iblis. Ya namanya orang yang hasud ya seperti ini. Kalau ada orang hasud terhadap seseorang, sudah tentu orang yang hasud itu akan berusaha semampu mungkin untuk menjatuhkan. Nah, ketika orang yang dihasuti itu tidak ada reaksi sama sekali, tambah sakit hati. Nah, ini orang kalau hasud tambah sakit hati. Nah, makanya kalau kita itu dihasuti oleh orang hasut, ya sudah biarkan, jangan dihiraukan. Nah, kita tenang. Orang yang hasud itu nanti akan tambah parah, tambah sakit. Kenapa? Karena merasa tidak berhasil. Tapi kalau ketika kita itu dihasut, kemudian kita itu malah sembarang kalir, malah amburadul hidupnya, ya merasa senang. Kenapa? Karena orang yang hasud itu merasa berhasil. Tapi ketika tidak berhasil, tambah parah. Sama dengan iblis. Nah, hasud itu tingkah lakunya iblis. Dan ini manusia, tapi kelakuannya seperti iblis. Nah, setelah itu semua tanamannya itu dirusak. Akhirnya berita Nabi Ayub bilang, Ayub kedapatan Nabi Ayub masih sholat. Hartamu tanamannya itu sudah kena angin semua, roboh semua, diterpa angin. Nabi Ayub gimana? Alhamdulillah. Nabi Ayub memuji kepada Allah.
Akhirnya melihat hartanya Nabi Ayub sudah habis, tapi Nabi Ayub tetap memuji kepada Allah, tetap ibadah. Iblis pergi lagi, matur lagi kepada Allah, salitni ala wali, ya Allah, tolong berilah kekuasaan saya atas putranya Nabi Ayub. Allah sudah berangkat, saya kasih beri sampan itu kekuasaan atas putranya Nabi Ayub. Pergi tentang putranya Nabi Ayub. Kemudian rumahnya Nabi Ayub itu dirobohkan oleh iblis, dibalik oleh iblis. Yang namanya iblis, sehingga keluarganya Nabi Ayub itu meninggal, putra-putranya Nabi Ayub meninggal semua. Ada yang waktu makan, ada yang waktu masuk-masukan, sembarang kali memiliki pertanyaan mati. Siapa ya? Ini hanya karena sifat hasudnya. Iblis al-hasudu layasud, orang yang hasud tidak akan mulia. Tidak ada kisahnya, ceritanya orang yang hasud itu menjadi mulia. Justru orang tambah parah, tambah gak karuan. Iblis melihat Nabi Ayub tetap dikasih tahu anaknya meninggal, masa justru istighfar, astagfirullah, banyak tambah sakit hatinya. Iblis pun matur lagi kepada Allah, ya Allah tolong. Nah, harta tidak ada, keluarga nggak ada, tinggal siapa? Nabi Ayub dan istrinya, anaknya sudah mati semua, harta sudah habis. Iblis melihat Nabi Ayub masih tetap ibadah kepada Allah, taat kepada, tambah sakit hati, matur lagi, ya Allah tolong beri kekuasaan atas jasadnya Nabi Ayub. Dan ini orang kalau hasud ini semua tidak bisa, ini maunya seperti ini, dan nanti bisa jelas nanti orang ini bisa terkena. Ini kalau tidak terkena. Jadi kalau orang ini hasud itu tetap kuat imannya kepada Allah, tidak ada masalah apapun yang terjadi. Ketika akhirnya iblis mendapat kekuasaan atas tubuhnya Nabi, tapi ghaira qalbihi wa lisani wa akli, selain hati, lesan, akal. Jadi kalau akal, lesan, hati tidak ada kekuasaan bagi iblis sama sekali. Iblis pergi ke Nabi Ayub, ketepatan pada waktu itu Nabi Ayub sedang dalam keadaan sujud. Pada waktu Nabi Ayub sujud, iblis kemudian meniup dari kedua hidungnya Nabi Ayub itu, ditiup, diberi racun tubuhnya ke dalam tubuhnya Nabi Ayub, sehingga lama kelamaan tubuhnya Nabi Ayub itu membengkak. Nabi Ayub merasa gatal yang sangat parah, dikukur. Pertama dikukur pakai kuku, sehingga gudik-gudiknya itu rontok semua, masih sakit, ternyata masih gatal. Ganti dengan sisir yang kasar, sisir nggak mempan, dengan pecahan genteng, dengan batu. Sehari-hari Nabi Ayub seperti itu, tapi ibadah kepada Allah. Sekalipun tubuhnya seperti itu, gatal-gatal, Nabi Ayub tetap ibadah, tapi sambil mukul-mukul. Setelah lama dikukur dengan genteng, dengan batu, semua dagingnya Nabi Ayub itu rontok, jatuh semua, dan baunya sangat basi. Sehingga fa'akhrajahu ahlu qaryatah, melihat keadaan Nabi Ayub seperti itu, masyarakat takut. Masyarakat itu khawatir apa? Penyakit Nabi Ayub menular, sehingga Nabi Ayub itu dikeluarkan dari desa. Diletakkan di mana? Diletakkan di tempat sampah oleh masyarakat. Sedemikian rupa cobaan yang dihadapi oleh Nabi, tapi Nabi Ayub masih kuat. Jadi kemudian Nabi Ayub oleh masyarakat dibuatkan gubuk. Setelah ditinggal, yang menemani Nabi Ayub cuma istri satu. Pertama istrinya banyak, tapi semoga ketika melihat Nabi Ayub minta cerai semua. Ila Siti Rohmah. Siti Rohmah tetap dengan sabar merawat Nabi Ayub dengan baik, memberi makanan,
Siti Rohmah itu sampai kerja. Setiap bekerja, ketika Siti Rohmah bekerja dan tempat kerjanya mengetahui Siti Rohmah istrinya, mesti dipecat sampai pada akhirnya nih, ketika Siti Rohmah itu biasanya membawa roti pulang, itu membawa roti yang sudah tidak baik. Lah pada suatu saat Siti Rohmah itu membawa roti yang masih hangat. Nah, kok bisa sebenarnya gitu? Ya sebenarnya di tempat itu sudah Siti Rohmah tidak diterima lagi. Siti Rohmah melihat keadaan kondisi Nabi Ayub seperti itu, bagaimana nggak tahu dan gimana nanti suami saya Nabi Ayub ini bagaimana kalau tidak. Akhirnya Siti Rohmah ini memohon kepada penjual tempat roti tersebut, tetap tidak mau memberi. Tapi hanya gini, saya mau memberi roti tapi satu syarat. Apa? Rambutmu serahkan kepada saya. Karena memang rambutnya Siti Rohmah itu sangat bagus bergelombang. Demi Nabi Ayub, demi suaminya, Siti Rohmah rela rambutnya dipotong. Pulang ke rumah, Nabi Ayub terkejut. Kenapa? Karena rotinya sangat nanya ke Rasulullah, ini kenapa roti ini kok masih hangat? Kenapa masih hangat nih? Ya akhirnya mau tidak mau Siti Rohmah melaporkan, menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ketika Nabi Ayub mengetahui istrinya sudah menjual rambutnya, marah. Bahkan sampai timbul dawuh Nabi Ayub, kalau saya nanti sembuh pasti saya had. Jadi kalau sebenarnya ditolong seperti ini, tapi Nabi Ayub kalau orang sekarang, istri sekarang diginikan, ya jelas ditinggal. Untung kalau cuma dipaling langsung dibunuh oleh istrinya. Dan ini tidak Siti Rohmah. Hanya Siti Rohmah dawuh teng Nabi Ayub. Nabi Ayub, coba sampan itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar engkau disembuhkan. Jadi Nabi Ayub gimana? Sejak dulu suruh berdoa kepada Allah, malu untuk minta sembuh. Kenapa? Karena senarasan kesenangan saya, hidupnya saya dalam keadaan berkecukupan itu lama dibanding dengan penyakit saya. Tapi setelah melihat kejadian tersebut, Siti Rohmah sudah menukarkan rambutnya dengan roti. Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar supaya diberi kesembuhan. Dan ini tubuhnya Nabi Ayub yang keadaan seperti itu, apakah dalam keadaan basin banyak ulatnya lagi. Nah kalau Nabi Ayub setiap mau sholat, ulatnya itu dipilih diturunkan lagi, nanti nggak dimatikan dengan Nabi Ayub. Kemudian mau sholat, selesai sholat diambil lagi. Nah, di akhir kesembuhan Nabi Ayub, ulat yang ada pada tubuh Nabi Ayub itu tinggal 2. Yang satu terbang jadi tawonnya, yang satunya jadi lintah. Dan ini semua bisa dibuat obat. Lintah bisa diambil manfaat, apalagi tawon itu bisa. Ini kesembuhan. Setelah Nabi Ayub sembuh, nah tadi dulunya kan Nabi Ayub ingin melihat istrinya. Ya namanya Nabi pasti dilaksanakan. Tapi Allah dawuh tentang Nabi Ayub agar supaya cukup. Nabi Ayub mengambil lidi 7 dipukulkan kepada Siti Rohmah. Nah setelah Nabi Ayub itu sembuh kembali, kaya lagi, tampan lagi, istri yang 3 yang minta cerai kembali lagi. Tapi kata Nabi Ayub, nanti dulu saya harus minta izin kepada Siti Rohmah. Nah kenapa sebenarnya? Dan Nabi Ayub sangat menghormati Siti Rohmah. Tidak langsung, oh ya saya enggak, itu Nabi Ayub masih berpikir kepada Siti Rohmah, istri yang merawatnya. Ya namanya tidak lupa pada kulitnya kaca, tidak lupa pada dia. Jadi orang yang ditolong tidak lupa kepada yang menolong lah di sini. Tapi seketika Nabi Ayub
mengajukan masalah tersebut, memberitahu, menceritakan masalah tersebut, Siti Rahmah dengan sabarnya menerima lagi. Ya Allah, betapa mulianya hati Siti Rahmah. Niki kisah dari Nabi Ayub seperti itu hanya karena sifat irinya iblis. Yang paling hasut siapa? Ya iblis. Dulu Nabi Adam seperti diturunkan dosa gara-gara siapa? Ya gara-gara iblis. Karena iblis hasut, iri kepada Nabi Adam ada di surga, dia dikeluarkan dari surga. Sama dengan lagi melihat Nabi Ayub keadaan serba berkecukupan, ibadah kepada Allah, sakit hati, iblis ingin merusaknya. Tapi ya, semua utusan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ayub ini nantinya akan dibuat contoh ketika pada waktu hari pembalasan. Jadi orang yang kenapa kalau ketika ditanya di akhirat kenapa tidak sholat, loh karena saya itu dalam keadaan sakit. Nanti yang buat contoh siapa? Nabi Ayub nggak bisa berkutik. Kenapa tidak sholat? Karena saya kayak Nabi Sulaiman kaya. Nggak bisa kita jawab. Ini sudah ada semua contoh-contohnya. Jadi kita tidak sholat ditanya karena ini dan itu, kita itu tidak bisa nantinya. Karena sudah ada semuanya. Nabi Ayub seperti ini. Tinggal hati, lidah, dan akal masih ibadah kepada Allah. Dan ibadahnya tidak bisa dikalahkan oleh ibadah kita. Ini ibadahnya Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lanten riwayatakan anna rajulan satuhuni wong lanang iku ja'a teka sapa rajul ila Umar radhiyallahu anhu maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yasku halewatul sapa rajul ilahi maring Umar. Khuluqa zaujati ing budi pekertini bojo wadone rajul fawaqafa moko mandek sapa rajul bibabihi ing dalem lawangi Sayyidina Umar. Yang tadiru haling ngenteni sapa rajul ing Sayyidina Umar. Fasami moko krungu sapa rajul imra'atau ing bojo wadone Sayyidina Umar tastatilu halin dawaaken sapa imra'atahu alaihi ing ngatasi Sayyidina Umar bilisani kelawan lesani imra'atahu wa huwa hale utawi Sayyidina Umar iku sakitun wong kang meneng la yaruddu orang balekaken sapa Sayyidina Umar alaiha ing ngatasi imra'fan sarfa moko budalan atau bubaran sama sapa ar-rajulu mengkono wong lanang qailan hale ngucap sapa rajul idza kana ari kalane ono apa hata ikira tingkah iku hala amiril mukminina tingkai amirul mukminin fakaifa muka iku kaya apa hali utai tingkah ingsun fakharaja muka metu sapa Umaru Sayyidina Umar faraahu muka ningali sapa Sayyidina Umar ing rajul mudbaran hale wong kang mungkur fanada muka nimbali sapa Sayyidina Umar ing rajul ma iku opo hajatu kau tak hajat sirkola ngucap sapa rajul ya amirul mukminin hi amir jitu teko kula asku halewatul madulaken kula ilaika maring sira khuluqa zaujati ing pekertini bojo wadon ingsun wastitala taulan oleh dawa-dawaaken zaujati alaya ing ngatasi ingsun. Fasami tumuka krungu sapa ingsun zaujataka ing bojo wadon panjenengan kadzalika hale kaya mengkono istitalata. Faronjak tumuka bali sapa ingsun wa kuntulan ngucap sapa ingsun idza kana ari kalani ono apa hadza ikilah tingkah iku hala amiril mukminina tingkai amirul mukminin ma'az zaujati sarta bojo wadone amirul mukminin. Fakaifa muka iku kaya apa hali utawi tingkah ingsun. Faqala muka dawuh lahu maring rajul sapa Umar Sayyidina Umar. Fahtamilha muka nanggung sira ing zaujataka ya akhi hitulur ingsun.
fa innama muka satu angin pestini utawi istitolah iku muddatun mungso yasiratun kang kidik. Yasiratun kang kidik. Ini ada kisahnya Sayyidina Umar. Jadi pada zaman masanya Sayyidina Umar, niki dikisah ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina ingin melaporkan kelakuan istrinya cerewet, sering marah-marah pada suaminya. Pun akhirnya laki-laki tersebut pergi ke Sayyidina Umar menunggu di pintu. Pada waktu orang laki menunggu Sayyidina Umar, mendengar dari dalam istrinya serang marah-marah kepada Sayyidina Umar. Diam, tidak menjawab sama sekali. Mendengar kejadian ini Sayyidina Umar, jadi ayah orang laki-laki itu mau pulang sambil di dalam hatinya bilang lah, ini Amirul Mukminin seperti ini, dimarahi istrinya diam, tidak menjawab sama sekali. Lah saya itu siapa? Saya itu bukan apa-apa, saya itu orang biasa. Nah, di saat orang tersebut membalikkan tubuhnya mau pulang, Sayyidina Umar keluar, akhirnya melihat ada orang yang mau pergi, dipanggil oleh Sayyidina. Apa kebutuhannya? Sini lah, kembali, jangan pulang. Sampai tujuannya ke sini apa? Akhirnya menceritakan, ya Amirul Mukminin, jitu asku ilaika khuluqa zaujati wastithalatuha. Sayyidina Umar, saya kesini ingin melaporkan tingkah laku istri saya. Istri saya itu sukanya marah-marah kepada saya. Jadi seperti ini, akhlaknya tidak baik istri saya itu. Tapi ketika saya mendengar istri sampean kayak seperti ini, saya mau pulang saja. Saya mikir lah, ini Amirul Mukminin dengan istri seperti bagaimana keadaan Sayyidina Umar. Mendengar ceritanya orang laki-laki tersebut, Sayyidina Umar tahu, iya akhi ini ihtamal Tuhan dihukukilah. Sayyidina Umar ngasih tahu, sampean harus ingat saudaraku. Nah, saya itu menanggung seperti ini. Saya tidak jawab, kenapa? Karena tanggungan saya, kewajiban yang harus saya jalankan sudah ditanggung oleh istri saya. Memasak itu tanggung jawab suami, mencari nafkah tanggung jawab suami, tapi itu sudah dilakukan istri saya. Mencuci pakaian mestinya saya yang tanggung jawab, tapi justru diambil alih oleh istri saya. Menyusui anak itu adalah tanggung jawab. Oh, ini ada yang ada yang lupa tidak dibacakan. Lalu saya bacakan di sini. Fakaifa muko hale kaya apa? Wa qultu lan ngucap sapa idza kana arikan ono apa hadza ikilatin ka iku hala Amirul Mukminina tingkai Amirul Mukminin ma zaujatihi sertani bojo wadane sedina bojo wadane Amirul Mukminin. Fakaifa muko iku kaya apa hali utawi tingkah ingsun. Faqalah muka dawuh sapa Sayyidina Umar lahu maring muka dawuh lahu maring rajul sapa Umar, ya akhi ini satu ingsun iku ihtamal Tuhan. Niki belum dibacakan nanti. Iku ihtamal Tuhan nanggung sapa ingsun ing istitolak li hukuki krana pira-pira hak laha kaduwe imraati ala anna ing ngatasé satune imraati iku tobahatun juru masak li ta'ami maring panganan ingsun, khobazatun terwadon kang ngeroti li khubzi kadwe roti ingsun, usalatun terwadon kang ngumbai li siyabi maring dodot ingsun, murdiatun tur kang nusoni liwaladi maring anak ingsun, walai salan ora ono opo zalika mengkumun tobakh ila akhirihi iku biwajibin barang kang wajib alaiha ing ngatasé imro'ah. Wayas kunolan anteng opo kolbi ati ingsun biha kelawan imro'ah anil haram saking barang haram. Fa'anna muka utawi ingsun iku ahtamiluha nanggung sopo ingsun ing
zaujati lidzalika krono mengkono hak. Faqala moko ngucap sapa rajul ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wa kadzalika lan iku koyok mengkono wa kadzalika lan iku koyok mengkono zaujati. Zaujataka ini zaujataka hali zaujati utawi bojo ingsun. Faqala dawa sapa Umar sedaya fahtamilha nanggung sira ing zaujataka iya ahiatul ingsun fa innama hiya muka satu ini utamuka satu ini menggunung istitalah iku muddatun mungso yasiratun kang kideti niki. Akhirnya Sayyidina Umar setelah mendengar kisahnya laki-laki itu Sayyidina Dawa sampan kudu ngerti. Saya diam saja karena ada hak. Beberapa hak itu adalah tanggung jawab saya, tapi diambil alih oleh istri saya. Istri saya yang memasak, yang memasakkan makanan istri saya, yang membuat kue istri saya, memandi, menyuci pakaian istri saya, menyusui anak. Semua itu walaisa dzalika biwajibin an, itu bukan kewajiban seorang istri. Siapa? Ya kewajiban seorang laki-laki mencari nafkah, menyusui anak. Hakikatnya adalah tanggung jawabnya seorang suami. Tapi kenapa Allah itu bukan susunya suami yang dibesarkan, yang isi air susu, tapi justru istri? Ya agar istri itu dapat pahala menyusui anak. Istri menyusui anak, seorang ibu menyusui anak, pahalanya besar. Tidak Sayyidina Umar wa yaskunu qalbi biha anham. Jadi dengan adanya tersebut hati saya menjadi tenang, saya tidak melakukan perkara yang haram. Apa? Memarahi istri saya tidak mau lah. Semua itu tanggung jawab. Fa'ana atamil lidzalik. Ini semua hak saya ditanggung oleh istri saya. Faqala ar-rajul setelah Rasul Sayyidina Umar seperti itu, orang laki-laki jawab, ya Amirul Mukminin, istri saya persis seperti istri sampean. Akhirnya dengan Sayyidina Umar sampan harus bisa menahan diri. Jangan marahi istri kamu. Istri sampai itu sudah menanggung semua hak, semua kewajiban kita diambil alih. Nanti jadi seorang suami itu harus paham masalah ini. Semua masalah rumah tangga, memberi biaya, mencari nafkah, menyusui, mencuci, itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Orang suami kalau tidak tahu itu dianggap tanggung jawab seorang suami. Tidak, ini adalah tanggung jawab seorang suami. Makanya suami itu juga harus tahu haknya. Jangan cuma menganggap istri harus taat, akhirnya dengan seenaknya menghina istri, mencaci sedikit-sedikit, mendoakan istri. Tidak boleh seperti itu. Seorang istri punya hak yang harus dilakukan, harus diberikan oleh suami. Suami juga punya hak yang harus dipenuhi oleh istri sama. Jadi kalau suami cuma taunya kewajiban istri saja, kewajiban seorang suami tidak bisa, tidak paham, ya akhirnya ya suami seperti ini. Bisa suami mentang-mentang karena dia seorang suami mendoakan istri dengan doa yang tidak baik. Na'udzubillah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.